Pertemuan kita hari ini sekaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak yang saat ini menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah saya sudah jalani kurang lebih 3 bulan lamanya, jadi tinggal 3 bulan. Alhamdulillah sampai juga di tahap di mana saya harus mengimbaskan pemahaman saya selaku calon guru penggerak kepada teman-teman yang ada di kecamatan Tinambung. Khususnya untuk saat ini ada 4 kecamatan, Tinambung, Limboro, Alu, dan Baladipa. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Bunda-Bunda atas kesediaannya membantu saya dalam tugas saya ini. Ibu, budaya positif sebagai guru kita tentunya harus memahami yang seperti apa sih yang harus ada di sekolah kita, seperti apa sih lingkungan yang sesuai standar yang ada di sekolah kita, dan bagaimana menciptakan budaya ini di sekolah kita. Ada dibilang budaya positif. Di sini sebentar kita akan mengetahui seperti apa itu budaya positif di satuan pendidikan. Hal ini perlu diketahui oleh kepala sekolah, guru, maupun tenaga administrasi atau siapapun yang ada di lingkup sekolah itu. Selanjutnya, karena saya tadi malam download ini pakai video. Sebelum kita mulai, kita dulu sepakat, Bunda. Ada di atas kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Kesepakatan kelas itu tujuannya supaya apa yang kita laksanakan bisa berjalan kondusif. Pertama, berperan aktif dalam kegiatan. Artinya kalau ada yang mau disampaikan, silahkan menyampaikan tanpa ragu-ragu. Kita di sini sharing, berbagi pengalaman. Kedua, menghormati pembicara dan peserta lain. Artinya jika ada pembahasan lain di luar pembahasan hari ini, mohon dipending dulu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, raise hand, bertanya. Oke. Ketiga, etika berbicara. Pada saat ini menyampaikan, mohon izin dulu untuk menghargai sesama teman-teman yang ada. Selanjutnya, komitmen waktu. Kita tadi mulai jam 11:30. Jadi akan kurang lebih 60 menit ke depan kita akan selesai. Selanjutnya, kebersihan kelas. Ingat, bukan cuma anak-anak yang kita komitmen untuk membersihkan. Jika ada sampahnya, minta tolong dirapikan, disimpan di tempat sampah. Lalu HP-nya di silent. Kira-kira Ibu dari kesepakatan kelas yang ada sekarang, ada perlu ditambahkan? Ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana? Sudah cukup ya? Cukup ya, Bun? Oke, kita lanjut. Mungkin menyanyi dulu baru lanjut. Menyanyi dulu ya, yang kita berdiri semua, benar-benar. Capek kita ditunggu saya ya. Oke. Merelakskan dulu. Saya juga mau mereka. Saya tahu ini lagu sudah ditahu nih semua pun karena lagu lama. Ayo. Tepuk-tepuk dengan satu jari, tepuk-tepuk dengan 2 jari, tepuk-tepuk dengan 3 jari, tepuk-tepuk dengan 4 jari, tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi, tepuk tangan
Terima kasih, Bunda, luar biasa Paulus. Selanjutnya, ada dibilang konsep inti budaya positif. Yang akan kita bahas hari ini ada perubahan paradigma belajar. Kita ingin merubah mindset pikiran tentang bagaimana konsep belajar itu. Kedua, apa itu disiplin positif? Apakah perlu diterapkan di PAUD? Anak PAUD itu kadang orang berpikir, disiplin bope di PAUD apa? Naik kekecut sebentar kita belajar tentang itu. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Lalu apa itu kebutuhan dasar manusia? Bagaimana motivasi perilaku manusia? Bagaimana posisi kontrol guru? Dan bagaimana keyakinan kelas seperti tadi kita lakukan pada awal? Dan apa itu segitiga restitusi? Saya rasa mengenai ini bukan hal baru bagi kita semua, tetapi hari ini kita ingin menguatkan kembali apa-apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya, sudah pernah, tentunya sudah tidak asing dengan logo yang ada di depan, ya? Benar sekali. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Pernah tidak Bunda-bunda memaknai dengan benar-benar apa itu profil pelajar Pancasila? Jangan sampai hanya sekedar dibikini baliho karena ada kurikulum baru, pernah dilihat baca sekilas. Ternyata pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sudah dilaksanakan Ibu? Saya masih ingat itu waktu di TK apa kemarin pembelajaran berdiferensiasi. Benar masih ingat, masih segar ingatannya Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting agar para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Karena di pembelajaran diferensiasi kita harus membuat asesmen awal. Mengasesmen, dinilai memang itu siswa sebelum belajar. Kita petakan memang siswa yang mana kebutuhan belajarnya. Apakah dia suka dengan metode dalam kelas atau apakah dia suka dengan kegiatan bermain di luar. Jadi kita mengasesmen awal kalau di pembelajaran diferensiasi, yaitu tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada beberapa kesalahpahaman atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kadang guru menganggap bahwa semua yang dilakukan dalam kelas adalah di dalam kontrol guru. Yang benar itu Ibu, bukan sepenuhnya guru yang mengontrol, tetapi kegiatan pembelajaran guru berperan sebagai manajer atau sebagai fasilitator. Siapa yang mengontrol murid? Muridnya sendiri yang mengontrol dirinya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif akan efektif jika penguatan itu dibawakan dengan tepat oleh seorang guru. Lalu, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar tidak kalau hal ini paling sering dilakukan? Kalau misalnya kita kritik ya nak, kita bilang mana salah gitu ya, tandai ngamu harusnya sebelah sana menulis. Misalnya dia memilih kegiatan menggunting, salah itu anu mau cara mengguntingmu salah, tidak begitu caranya pegang pensil. Misalnya pegang pensil salah ini. Kadang orang berpikir dengan mengkritik seperti itu akan merubah caranya pegang pensil itu anak, tetapi mungkin berubah pada saat itu, tapi tidak akan tertanam di otaknya. Yang lebih penting itu buat dia merasa bahwa itu salah dengan memberinya contoh. Tidak langsung memperbaikinya dan menegurnya di situ, tidak. Berikan dia contoh.
Lalu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang paling sering di lapangan, seperti di kondisi kita sehari-hari. Ibu guru hanya menyiapkan LK yang seragam untuk semua orang. Dan ini bentuk pemaksaan yang disengaja namun nampak tidak disengaja, tidak terlihat. Nah, bilang orang, tapi ini unsur ada pemaksaan dan ini miskonsepsi salah. Lalu selanjutnya, Ibu kalau dalam penyampaian saya ini ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya. Kita ingin berubah paradigma stimulus respon melalui pendekatan teori kontrol. Coba kita baca. Kalau ada di stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Di kenyataannya kebutuhan kita itu tidak sama. Di PAUD itu anak-anak bersekolah di PAUD tidak sama kebutuhannya, bukan cuma mendapatkan ijazah, tetapi untuk mendapatkan apa Bunda? Ilmu, mendapatkan apa lagi? Kalau di PAUD, anak-anak masuk sekolah untuk mendapatkan apa? Pembiasaan, ilmu, apa lagi? Apa ya? Kedisiplinan, pembiasaan, kedisiplinan, ilmu, apa lagi yang paling penting distimulasi? Stimulasi sesuai dengan tahap perkembangannya. Itu yang paling penting. Anak masuk di TK itu bukan mau jadi pintar, tetapi mau dimaksimalkan semua aspek perkembangannya. Motoriknya mau dikembangkan, baik motorik kasar dan halusnya, kognitifnya, bahasanya, seninya. Karena di PAUD itu semua anak-anak proses berkembangnya. Jadi alangkah ruginya orang tua yang menitipkan anaknya di PAUD kalau guru-gurunya tidak memahami hal itu. Anak-anak yang dimasukkan di PAUD tujuannya bukan untuk pintar membaca, bukan pintar menulis, tetapi memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Lalu selanjutnya, ternyata saya lupa bawa baterainya. Lalu selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada hari ini bunda-bunda melihat saya berdiri di depan, tidak sama semua pemikiran Kak. Ada yang berpikiran, oh Bupia ini ada enaknya cara saya lama berdiri dulu. Ada juga yang mengatakan, wah mudah-mudahan saya nanti juga jadi guru penggerak, bisa memberikan pemahaman. Karena kemarin Ibu, saya salah satu orang yang takut sekali daftar guru penggerak. Saya datang dari dulu angkatan sebelumnya, karena apa yang saya dengarkan selalu madrasah bisa tugas, tidak pernah berdiri, tidak berhenti. Ternyata tidak seperti itu. Saya masih bisa melaksanakan tugas mengajar di sekolah, tapi memang harus ada dukungan dari rekan, karena porsi kita di sekolah yang dulunya 100%, tetap kita hadir di sekolah, tapi dulunya 100% mengerjakan tugas sekolah, administrasi dan sebagainya. Mungkin setelah ikut guru penggerak, fungsi kita jadi 150%. Lompok bertambah. Iya, karena banyak pemahaman yang selanjutnya bisa diaplikasikan ke sekolah, sangat bermanfaat. Jadi kondisi pemikiran kita sekarang berbeda-beda. Ada yang bilang saya kira mangat bersama. Ya, bercanda ya, tapi benar juga ya. Oke, saya paham. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya tidak bisa memaksa teman-teman di sini yang hadir di sini bisa berpikiran sama dengan saya, menerima kurikulum merdeka dengan sepenuh hati. Tidak bisa saya memaksa, tetapi saya ingin mengarahkan teman-teman untuk bisa membuka diri, menerima paradigma baru. Karena tujuan karena seperti yang kita ketahui, kurikulum itu bersifat dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman itu terus berkembang. Kalau kurikulum tidak berubah, pendidikan kita akan statis, tetap di tempatnya, tidak akan mengikuti perkembangan zaman. Misalnya masih tetap berK13 tanpa PMN, tanpa aplikasi. Pada saatnya nanti kita tidak berada di wilayah kita, keluar dihadapkan dengan aplikasi.
Karena sekarang semua serba aplikasi, bayar saja, tidak perlu kita pegang uang cash sekarang. Di Mister DIY itu bisa kita pakai QRIS bayar. Jadi tanpa aplikasi itu kalau tidak mau kita terima perubahan yang baru, ya kurikulum merdeka, PMN tahu kinerja online baru. Itu karena tuntutan zaman. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus terima. Jadi mulai kita buka diri, terima hal-hal yang baik, saring yang buruk-buruk. Oke, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Tidak ada yang bisa mengatur kita. Hari ini bunda-bunda duduk di sini bukan karena saya yang meminta atau Ibu Aji Ros yang meminta bunda-bunda hadir di sini, tapi karena ada tanggung jawab dan keyakinan yang ada dari diri bunda untuk bisa hadir di sini duduk bersama-sama. Itu diri bunda sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Sebenarnya bujukan itu tidak berlaku. Yang ada adalah kolaborasi. Untuk memahami kurikulum tidak perlu dipaksa oleh kementerian sebenarnya. Yang perlu adalah kolaborasi. Seperti sekarang kita berkolaborasi menyatukan pemahaman. Selanjutnya, bunda-bunda bisa nanti saya bagikan ke materinya. Yang mana itu disiplin positif? Disiplin positif, disiplin positif di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Mau itu murid ataupun guru semuanya harus disiplin. Tidak mesti hanya guru saja, hanya murid saja yang harus disiplin. Kita juga harus disiplin. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Memang tidak dipungkiri kalau kepala sekolah saya itu luar biasa itu. Pengajar praktikum saja mengakui benar bahwa kepala sekolahku itu banyak sekali memberikan dukungan kepada saya untuk mengikuti guru penggerak. Salah satu, bukan ini lencong, salah satu kepala sekolah di angkatan 10 yang memberikan support besar kepada gurunya untuk melalui guru penggerak. Karena kita sudah 2 kali terjun di sini, tak ada pendampingan individu, melakukan wawancara dengan itu dan beliau menilai. Makasih Bunda. Mudah-mudahan nanti ke depannya yang lain juga bisa seperti beliau. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sekolah itu tidak berlaku lagi ancaman. Tidak laku itu ancaman itu. Guru tempo dulu itu. Kalau tidak menulis kok tidak cepak pulang. Siapa yang pindah-pindah tidak ambil tasnya sebentar. Salah. Ibu introspeksi kita ada di guru tempo dulu atau guru masih? Tempo dulu. Saya baru mau bilang ini di jalur simpan gitu. Kalau bagus caranya, cepat. Pokoknya di disiplin positif itu tidak ada imbalan. Mau imbalan reward pintar sekali ataupun yang goyang, yang duduk tenang, yang goyang tidak pulang. Mati minta. Jadi pakun tidak boleh bergerak-gerak, harus dikunci. Nah, tampaknya Pak ada kuncinya. Iya, kasihan Ibu. Beberapa kali saya disirasi itu selalu kena bilang tuh jadi patung tidak boleh tergerak-gerak, dikunci. Aku bilang pada saat Ibu, apa ada kuncinya Ibu tidak boleh pulang. Hanya itu besok. Semua saya berkegiatan pergi visitasi akreditasi karena saya mampu. Tetapi saya ambil itu sebagai pelajaran. Hal-hal yang seperti ini jadi pelajaran. Ternyata itu salah, tidak baik didengar, tidak baik oleh orang. Atau
atau ada APE-nya, kadang saya kasih lihat itu, Bu, bagus itu, begini misalnya. Kita sharing. Nanti setelah kegiatan ini kalau ada yang mau sharing, ya sharing dengan saya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita itu ada bandi tujuan tak sebagai guru. Ada dong. Ada bisa itu kalau ya, jangan sampai sampai bisa. Ini jadi guru cuma jadi tadi rutinitas tak pagi pergi pulang ini jam 1 ya dulu SMS banking dan sampai cuma itu reward sebenarnya hadiah kita itu gaji kita. Hadiah kita itu sertifikasi kita. Tapi sebenarnya apa sih tujuan kita jadi guru? Dipikirkan sendiri. Kira-kira apa tidak tujuannya? Sebenarnya tujuan pendidik untuk sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan. Gila-gila nih ini laptopnya. Seandainya ini orang laptop capek ini, betul sekali. Iri-iri. Bu, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan Mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah tujuan dari dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi ada juga yang namanya PYP, Ibu Primary Years Program. Di situ isinya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ada juga dibilang life skill atau keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari kita. Jadi hari ini saya mengharap teman-teman, bunda-bunda yang hadir di sini menumbuhkan life skill-nya, jadi pendengar yang baik dari apa yang saya bicarakan hari ini. Mendengar apa? Selanjutnya, bunda, ada dibilang kebutuhan dasar manusia. Ada yang bisa menyampaikan berdasarkan pemahaman tak yang mana itu kebutuhan dasarnya manusia. Makan, minum, pendidikan, apalagi kesehatan, apalagi ada yang paling penting itu dibanding itu semua. Pelayanan, kata lainnya pelayanan. Yang paling kita cinta dan kasih sayang ibu. Jadi yang masih jomblo, kebutuhan akan cinta dan kasih sayangnya belum terpenuhi senyum-senyum ini. Gak tahu mas Eke mau dede. Amin, amin kak. Anak laut bom itu mandi sate. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Ada cinta dan kasih sayang, makanan, ada kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan kesehatan. Yang terbagi jadi dua, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Yang mana kebutuhan yang paling harus dipenuhi pertama, yang sekunder. Ya, kebutuhan makanan, kalau tidak ada makanan mati kita. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita jadi ibu tidak dipungkiri kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita supaya dapat digaji, bisa diberikan makanan. Oh, benar tujuan itu ya. Jadi jangan dipungkiri. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Saya hari ini berdiri di sini tujuanku untuk melakukan menyelesaikan tugas saya sebagai guru penggerak. Tidak tahu kalau ibu-ibu apa tujuannya masih duduk tidak pulang. Terima kasih. Ini tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Di dalamnya itu seperti
seperti tadi yang disampaikan, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu yang paling penting kita penuhi pertama. Kalau tidak ada ini, dia menolak tubuh. Coba melihat, tak bisa hidup. Selanjutnya kebutuhan yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini bisa tidak ada. Yang penting terpenuhi yang kebutuhan pertama. Ya, buktinya masih ada orang menjomblo. Ya, tidak. Tapi kan kasih sayang bukan semata dari pasangan. Kasih sayang itu diterima oleh keluarga, diterima oleh teman-teman. Seperti sekarang Ibu, saya merasa diterima oleh bunda-bunda sekalian. Coba Dana diterima Ibu dari hari pulang mungkin. Selanjutnya, penguasaan. Kita ingin memiliki harga diri yang diakui oleh orang lain. Keinginan untuk dianggap. Nah, anggap tahu liang. Kan kadang-kadang posisi saya merasa tidak dianggap. Manusia-manusia alay sekarang selalu ingin dianggap. Ya, apa mas-mas. Tak ada yang menganggapku ada. Berprestasi diakui dan didengar. Apalagi ibu-ibu sama suaminya kadang bilang, rasakan aku uang enggak, saya curhat tidak mendengar. Padahal tidak paham itu bapak-bapak. Anda suka terlalu banyak intervensi. Oh suaminya curhat itu jelas. Kecil sedikit bapak. Padahal itu kebutuhan sebagai perempuan dengar saja nih. Biasa juga ada bilang sampai memo ada memo apa pengalaman saya setiap pagi. Selanjutnya kita ingin memiliki kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Coba kita pikirkan kalau seandainya setiap hari tentukan di kepala sekolah harus jilbab ini, baju ini, rok ini, sepatu ini, alangkah tidak enaknya dirasa selalu dibelenggu. Enak dia kalau ini cantik bomak kok pernah ini ya. Padahal orang lain itu tidak ada cantiknya. Tidak ada yang merasa diri tak cantik. Itu namanya kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ternyata tertawa itu adalah kebutuhan. Kalau ada orang yang tidak pernah tertawa, yakin dan dalam ada sesuatu yang terjadi dalam hidup. Oh, azan dulu ya. Bantuan dulu membahagianya. Ya tepat dulu nih. Oke, kita lanjut Ibu. Ada sambil minum-minum boleh, makan-makan boleh. Nanti bilang habis nih. Ada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Ada dua, motivasi ekstrinsik dari luar diri dan motivasi intrinsik. Yang mana itu motivasi intrinsik? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau ada sesuatu tak tahu mana yang harus dihindari dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti saat ini Bu, upah itu mau mati supaya saya dibilang, bukan Kak mau dibilang, tapi Ibu menilai saya, oh bisa jadi tidak ternyata bicara di depan anak terus sama bau karena tidak enak itu dibilang karena bau, walaupun mungkin ada, tapi saya yakin dan percaya tidak ada di sini, baik semua di sini. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Satu dulu, ada yang ingin menyampaikan yang mana itu hukuman? Seperti apa itu hukuman?
hukuman seperti apa, Bu? Ada anak-anak melanggar suatu ya, ada pelanggaran yang dilakukan. Harus dihukum. Bentuk hukuman karena melanggar. Kalau konsekuensi Akibat dari akibat dari yang sudah disepakati. luar biasa. Jadi akibat dari sesuatu yang dilakukan. Pernah dengar restitusi? Sertifikat juga lakukan verifikasi. Ayo. Hukuman itu, Ibu, tidak terencana atau tiba-tiba. Sifatnya tidak terencana, tidak di SOP-kan itu hukuman. Potong ini jari saya, kalau ada di SOP, jika anak-anak tidak habisi makanannya akan dihukum. Tidak ada di sekolah ya. Belum diancam. Kita selesaikan dulu. Restitusi apa? Pemungutan pembayaran. Kita akan kaitkan sebentar. Hukuman itu tidak terencana, tidak ada SOP-nya, tidak tertulis di sekolah. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya tadi ada misalnya bentuk hukuman di sekolah seperti apa? Yang tidak potong kuku dikacet tangannya. Yang paling sering bersifat satu arah, tidak disepakati, tidak dibilangin anak-anak, oh kalau memotong kukumu kacet. Setuju Ki? Ada tidak bilang begitu sama atau anak di rumah menangis kok pukul begitu, setuju tidak? Tidak ada. Curi langsung. Itu namanya hukuman. Ya, berupa hukuman fisik atau psikis. Psikis itu malah demo. Tidak ada perjanjian sebelumnya. Kalau menangis itu katai kok seperti ini. Tidak ada. Setuju tidak? Nah, kalau katai kok kalau tidak ada. Kalau di konsekuensi itu terencana. Yang tidak memakai pakaian seragam tidak diizinkan masuk belajar. Itu kesepakatan kan? Beda dengan tadi hukuman. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi dengan aturan yang sudah terstruktur, ada SOP-nya. Sikap guru selalu memonitor murid. Artinya, yang mana lagi ini tidak untuk baju seragam, yang mana panjang rambutnya, kan sudah ada konsekuensinya. Kalau tidak panjang rambutnya di sekolah, biasanya di SMP cukur hitam, itu kan melalui kesepakatan dengan anak. Beda kalau hukuman tadi, beda kan sudah bisa membedakan. Selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Sebentar ada video saya dengan murid di sini. Kami berusaha melakukan proses segitiga restitusi. Bagaimana memperbaiki kesalahan tanpa menjatuhkan dua hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi berkolaborasi. Jadi itu di guru penggerak, Ibu, tidak diajarkan untuk sekte ilmu. Ilmu tak itu selalu kita itu selalu diarahkan untuk kolaborasi. Tidak ada yang bilang sendiri itu lebih baik. Ada 5 posisi kontrol. Coba lihat kita berada di posisi mana. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut bunda-bunda yang mana yang paling tepat posisi kita? Posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, atau posisi manajer? Yang mana paling bagus? Yang mana paling bagus? Teman. Setuju teman? Sepakat dengan posisi teman? Ada yang manajer, ada teman. Oke, kita akan menjawabnya selanjutnya.
Ibu, kira-kira kalau ini posisi kontrol, karena kita mau membedakan posisi kontrol yang tadi. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini sebagai hukuman. Jadi guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Lalu kalau ada ibu guru bilang, berapa kali harus kuberitahu anak, kamu selalu saja bikin kecewa ibu guru. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Supaya itu tumbuh di dalam dirinya, bersalah. Daripada langsung bilang kayak mana yang bagus didengar, mana banyak kali nih Katolik bilangin, kecewa sekali bu ini masih seperti ini, masih tidak potong kuku hari ini. Itu namanya membuat rasa bersalah. Mana kira-kira yang paling mempan ini nah hadapi anak? Yang kedua. Membuat rasa bersalah ya. Kalau menghukum dampaknya benci. Iya. Tambah tidak suka belajar. Iya. Ya. Coba ingat guru matematika dulu yang pengertian. Pasti diri guru anak. Ya. Coba dilihat lagi. Ayo dong. Ada nabi. Ayo dong. Nah, ikuti aturan sekolah, bantu karena kalau bantu kalinya ini saja. Kalau sudah tidak apa. Sudah tidak apa. Kali begini, karena ikuti aturan sekolah, bantu Pak Tori sebagai guru tak anak sekali ini saja, lain kali jangan lagi begini nak. Kira-kira ini posisi sebagai bukan penghukum ya. Ada lagi sudah melanggar peraturan sekolah nak, tahu tidak konsekuensinya apa? Kalau sudah ini upacara pergi beli topi, nah dia sebagai karena melihat. Keduanya ini perlu guru perlu memposisikan diri. Tidak boleh lepas dari keduanya. Yang penting tadi jangan sebagai penghukum. Lalu sebagai manajer, misalnya, dia kepala sekolah bilang ke saya, ya kira-kira misalnya apa ada kesalahan kamu di dia anak ini wis terlambat puluh. Kira-kira nak apa yang melakukan sehingga anda ini mengusahakan kesalahan secara tidak langsung pada saat beliau menelpon saya. Jadi saya berkomitmen dalam hati beliau boleh Pak saya akan meminta maaf dulu ke ibu guru yang ada menunggu saya karena kesalahan saya terlambat. Aku sadari saya ibu karena saya terlambat dan berusaha apa malolo pasman. Karena kapan saya juga menggebu-gebu saat ini menyampaikan sorong main nggak tahu di sini ada untuk. Iya, ibu kira-kira posisi kontrol apakah kalau bilang kita sudah jadi tahu saya kecewa sekali dengan kamu apa kan tadi ada penghukum pembuat rasa bersalah selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya si mata salah hukum enak tidak Anda memang tolong, sama memang bodoh memang tolong. Jangan mau belajar lagi bodoh ngomong. Salah ya. Nah, kira-kira apa rencana tak untuk menyelesaikan masalah ini? Teman. Seperti suami Pak. Begitu memang tolong. Tak pernah perasaan tidak pernah tidak bicara bersama suami Pak. Oh, sayang. Kira-kira apa rencana kali ini supaya tidak baku bom sebagai temannya lebih bagus begitu ibu daripada supaya tidak ganti
ayo nak, berusaha bisa ki, untuk ibu guru bisa pas. Ini sebagai aib kita semua. Aib. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak pernah mengerjakan itu. Hukum. Boleh ya? Mengancam, menghukum, intimidasi itu akan menciptakan perasaan yang kasih begitu juga anak tak di rumah tuh. Kadang itu ibu guru saya pengalaman pribadi. Lebih lembut itu caraku ke anak didikku daripada anak sendiri. Jangan ya. Oh ibu, anak itu aserta, tanggung jawab sampai mati ki. Jangan sampai lebih baik ke orang lain daripada sama anak. Keyakinan kelas. Tidak lama ibu sedikit. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kenapa? Ada yang bisa. Apa bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas? Ayo, pernah tahu Peraturan mesti harus ditaati. Keyakinan ya harus yakin pada diri sendiri. Menjadi motivasi. Kalau ditanamkan keyakinan. Ada yang lain? Ada yang lain tapi Sedikit bahasanya. Peraturan cuma sepihak saja, yang guru saja yang menerapkan peraturan. Kalau keyakinan Sama-sama. ini yang 100%. Berhadiah umroh. Benar sekali yang disampaikan oleh Ibu. Bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan di kelas ini sifatnya abstrak, tidak terlihat, berupa pernyataan universal. Misalnya kayak tadi, tidak menunjuk ke kesalahan. HP di silent, tidak bilang yang bunyi HP-nya dipersilakan keluar ruangan. Ya, itu keyakinan kelas. Sedangkan aturan itu tata tertib seperti kalau ASN hari Senin pakai baju keki lengkap ki. Ini walaupun tidak pernah melengkap pakaian. Ya. Itu hal yang tidak dicontoh. Memang kalau kayak kita bilang itu tahu lambang-lambang. Itu aturan yang dibuat oleh sepihak inabiki. Pernah tidak itu katanya iki BKN setuju tidak itu mau pakai lambang-lambang bikin saja ini. Ya, beda dengan keyakinan kelas. Dibuat dalam pernyataan positif. Tidak ada tadi pernyataan negatif di keyakinan kelas pertama kan? Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan dibilang silent kan HP-nya kalau di tempatnya tidak ada jaringan. Dari mananya? Selanjutnya, atau bilang raise hand kalau ada pertanyaan. Kalau peserta tak tunarungu. Mana mau bertanya kan tidak bisa bicara. Atau pada saat online meeting. Terus bilang yang mau bertanya atau bilang tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Mana bisa sih? Kecuali kalau kita bilang tepuk tangan secara virtual ada ini. Jadi harus jelas diposisikan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Kalau kayak tadi bertanya Ibu, masih ada yang perlu ditambah? Kalau ada yang perlu ditambah kita tambahkan. Ini namanya segitiga restitusi. Di segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebentar ada prosesnya. Tahapannya itu pertama, validasi tindakan yang salah. Tanya dulu. Misalnya, sebentar saya tampilkan ya, sebentar dijelaskan. Lalu kedua, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, pembuat rasa bersalah tadi adalah bagian dari proses pembelajaran. Pembuat rasa bersalah adalah proses dari sebuah pembelajaran dari suatu kesalahan. Jadi harus dulu kasih ingat orang kayak adik saya, walaupun tidak dikasih tahu kalau salah, saya yakin sekali kalau tadi saya salah.
Tapi kalau ada yang kebalik, kalau ditegur bilang dulu, misalnya, Dede, mengharapkan Dede ingin anak Pau, misalnya ya, Dede tidak punya salah sama saya. Ingat tadi aku mau bilang Dede, aku itu bilang, hai, saya pilih bangun bajunya bunda. Itu bilang, minta maaf kak sekali bilang, iya pak bilang putihnya pak, kamu tahu sudah kok dibilang tak gendut misalnya. Itu membuat orang dulu membuat rasa bersalah. Maksudnya tidak langsung kita singgung, hilangin nih, karena memendam perasaan kesal itu memendam dosa namanya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalau misalnya sudah mengatakan itu, tahu tidak tadi apa yang kita lakukan? Iya, makan di dalam kelas itu. Kira-kira, kenapa? Apa alasan Kak makan di dalam kelas? Tanya ini, apa alasannya sebenarnya mau bilang Kak sampai bajuku? Tidak safety dong. Ya, kamu pasti punya alasan. Ada pasti alasan karena kenapa selalu diganggu teman Kak di kelas tadi. Karena ini nggak ganggu duluan guru. Harus ditanya begitu. Jangan saya Pak ganggu nonton, nggak bisa nonton sama teman-temannya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Karena benar tidak itu sesuai dengan keyakinan kelas Kak? Kalau mengganggu teman Kak? Iya, kira-kira kalau mengganggu teman Kak, bagaimana situasi di dalam kelas? Ibu menangis sih, tak mau berhenti. Jadi dia tahu sendiri apa kesalahannya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Jika ada anak-anak mengacek-acek telinganya, abang itu, ini real ini. Kebetulan ada kegiatan pemberian makanan tambahan. Ada sebenarnya suaranya di sini nih kutanya nih. Iya, aku ganggu temanku, aku guru Pak duluan nih. Ada suaranya nggak terdengar suaranya karena ada speaker. Dia kemudian paham, iya guru salah Kak, tidak akan diulang lagi, tidak mau Kak lagi mengganggu. Bukan sih iya. Ya. Jadi proses untuk merubah kesalahan seseorang bukan hanya anak, harus melalui tadi segitiga restitusi. Bilang ya cuma teori terlalu panjang seperti itu. Coba dia diterapkan sama suami sebentar, kalau merokok, kalau nggak suka di merokok itu, dia tanya, duduk dulu di sini saya. Ini baru sangat panggil saya. Kita tahu kira-kira apa salah tak hari ini. Enggak, panggil sayang jika. Oh iya merokok Kak, minta maaf Kak. Coba beda itu rokok tak tidak, uang tak tidak dikembalikan rokok. Bicara pelan-pelan melalui kegiatan. Ya saya baru Kak, karena begitu nanti jadi. Jangan langsung bilang, rokok. Tidak bisa masuk di otak ibu, karena negatif ya. Kira-kira kalau di sekolah ada ibu bagaimana penerapannya? Ada pernah tidak yang memanggil anaknya seperti ini? Ada ini, ada. Luar biasa. Bisa ceritakan tidak? Bisa ceritakan, silakan. Ayo sharing dulu. Sebutkan nama dan asal sekolahnya. Nama saya Rosa dari TK Pertiga. Halo. Oh, maksudnya. Pernah suatu hari ada anak-anak saya dalam proses belajar. Kebetulan anak itu ya boleh dikategorikan nakal dalam tanda kutip.
Karena saya panggil secara pribadi, artinya bagaikan anak sendiri begitu, tapi belum tahu karena saya memang belum punya anak, tapi saya membayangkan sebagai anggap anak sendiri. Sambil saya usap-usap kepalanya, nah kita tadi itu menurut apa yang dilakukan saya kemudian saya anak semua anak dia bilang nagang gitu aku enggak nagang gua aku bisa bingung umpamanya kesulat tak mimpi pertama dia mau saya sampaikan yang kali sekian. Masya Allah, luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Saat ini jarang sekali ditemukan ibu-ibu yang heart to heart dengan anak. Luar biasa ini. Ibu jangan bilang ibu belum ada anakku. Ibu sudah melahirkan ratusan anak. Menjadi seorang pendidik PAUD, ya. Patut disyukuri profesi kita sebagai guru PAUD, ibu. Banyak sekali nanti ini di akhirat yang akan menunggu kita di pintunya. Karena kita adalah orang kedua setelah orang tuanya yang mengajarkan surat Al-Fatihah yang mereka akan baca di setiap sholatnya mereka. Yakin dan percaya itu. Jadi merinding saya kalau saya mengatakan ini. Salah satu yang menguatkan saya jadi guru PAUD adalah kalimat yang seperti ini, karena almarhum Bu Nuraini dulu pernah mengatakan ini sama saya. Jadi jangan pernah mengatakan saya tidak punya anak. Setiap tahun kita melahirkan ratusan anak, dan kita adalah orang tua yang memiliki paling banyak anak dan yang akan mendoakan kita. Mungkin kita dulu yang paling jarang ingat anak-anak. Yang kuliah jarang itu ingat Bu, karena tidak ada reuninya. Tidak pernah datang di kita bilang, ibu guru TK aku dulu. Tapi apa yang kita lakukan ke mereka itu tertanam di diri. Salah satunya saja baca surat Al-Fatihah yang terus akan selalu mereka baca di setiap sholat mereka. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan diberi berkah oleh Allah, diberi ketulusan, keikhlasan. Sebagai penutup dalam pertemuan kita hari ini, saya ingin mengatakan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Artinya, kita sebagai guru harus memposisikan kita di posisi yang stabil, tidak dalam kondisi emosional, punya wawasan seperti tadi kita sudah punya pengetahuan tentang disiplin positif. Jadi jangan kosong menghadapi anak kita. Mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kita harus terus berefleksi. Hari ini kira-kira apa hal baik yang sudah saya lakukan? Ibu, mulai tahun 2016 saya sudah menerapkan. Setiap mau tidur saya menulis hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini. Tidak pernah menulis hal buruk apa yang saya lakukan. Kenapa saya mencatat itu? Karena saya ingin kebaikan saya itu terus bisa saya lakukan. Kalau keburukan ibu, satu kali bisa kita perbaiki. Tapi kalau kebaikan terus yang kita kembangkan, kekurangan akan semakin sedikit. Jadi setiap individu harus memahami dengan benar apa kelebihan tak, jangan cuma kekurangan tak yang kita tahu. Selanjutnya kita harus memposisikan guru kita sebagai manajer di sekolah. Manajer artinya setara dengan siswa. Semua yang dilakukan harus berpusat pada murid, tujuannya kepada murid dan murid. Yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kenapa tidak? Terima kasih. Salam guru penggerak. Kita harus tetap tergerak, bergerak dan menggerakkan teman-teman
di sekeliling kita sehingga budaya positif terus bisa kita laksanakan dan implementasikan. Terima kasih atas waktunya hari ini, terima kasih atas kesabarannya, terima kasih atas maafnya bunda-bunda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar dengan beribu pahala kebaikan. Sangat terharu saya bisa diterima di antara bunda-bunda sekalian. Semoga harapan saya setelah saya selesai, insya Allah mohon doanya mudah-mudahan program ini bisa selesai dengan lancar agar teman yang bisa menyusul di kemudian untuk di gelombang di angkatan 12 nanti. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada yang bisa menyampaikan bagaimana perasaannya setelah mendengarkan tadi informasi dari saya? Silakan Bunda kok. Terima kasih. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sekolah Teknik Pembinaan Kecamatan Alu sebagai penyelenggara dan saya memperkenalkan guru-guru yang saya bawa pada hari ini. Ada 7 orang. Masya Allah. Alhamdulillah ikut semua. Alasannya seperti ini, kenapa saya kasih ikut semua Bunda? Karena saya mau kalau guru-guru TK Pembinaan Alu lebih dan lebih banyak memahami apa itu tugasnya sebagai seorang guru. Nah, yang kedua, saya pribadi, minta maaf Bunda, saya pribadi sangat menginginkan di setiap KKG atau kegiatan Pombel supaya Bunda bisa terus tindakan. Dan yang ketiga, sebagaimana saya dengarkan tadi penjelasan-penjelasan yang mengenai masalah proses dalam menjadi seorang guru menghadapi anak-anak murid di sekolah. Ada sedikit pengalaman yang saya mau ceritakan. Mabasa mantar made Bunda Re. Dia anak guru di Rua. Namanya Suri pada waktu itu, tapi dia sudah kuliah di UNM sekarang. Ia anak guru di Olo karena sudah 10 tahun lebih kalau tidak salah. Sudah 10 tahun lebih. Selama saya amati perkembangannya Bunda, ia sangane Suri itu anak-anak rendah hati sekali. Rendah hati. Jadi setiap ada pertemuan BKB, karena di sekolah kami sering diadakan BKB, saya hadirkan orang tuanya dan saya pelajari dan saya juga amati orang tua. Pantas jadi Nana Ekes yang mantan kayak pemimpin dan rendah hati. Apa bahasa itu mau wenai. Nah. Iya ro Nana Eke iya ro sangane Suri tandana riko sana Eke rendah hati. Walaupun dalam proses belajar diberikan aplaus kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya. Tapakat teka masiri mo nanti budangan ni sulang tapa mo sulang manarang manarang ay ang manarang yang membuni lauri ng meja tapi dia kekurangan na Bunda. Dia kekurangan na. Nah, setiap saya amati juga itu kekurangannya kayak emosi juga. Kombinasi di orang dah itu emosi toy. Nah, ruwe batule. Ruwe tapawengan sabaan da duwe di ona na iko sang gawengan sabaan. Tapawan ay malo-malo ba ito ang Surya? Tapamachay ni Bunda.
tanpa macai, tanpa mauang. Ay, maluloti apa lah? Mauan yang mau area pusat. Berarti ini orang tuanya selalu menjelek-jelekan anaknya, jadi terbawa sampai di sekolah, ya terbawa sampai sekolah. Nah, pada waktu itu karena anda malah mengadakan PKB sehingga karena tamak sehingga saya tidak sempat menyampaikan kepada beliau bahwa darah sangat dipatengan ya anak ya, karena mau utang ngari emosi nang akan nanano ako na nanano di nanano karena bawani malolo, padahal bagi saya malolo di bawani anda malolo arepusa nabawannya kendo arepusa. Jadi setelah berkelanjutan apa tamak ini jadi saya coba sampaikan kepada orang tua murid kalau kegiatan BKB lagi sampaikan Allah mau ya datul di muat dia kesalahan atau dia kekurangan dan dipawani lau karena itu akan berimbas setelah dia sampai remaja dewasa dan sampai barangkali berumah tangga narekan terus sih. Jadi itu seperti itulah kejadian di sekolah kami. Dan harapan saya kepada Ananda kalau bisa di setiap kegiatan kombel hadir tahu. Bukan berarti kami dari kepala sekolah dan guru mau andai malah kita berbagi ilmu bisa. Tapi jujur menurut pribadi saya lebih sangat Pak Elong jadi artinya saya lebih mengerti. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu ini adalah teori pembuat rasa bersalah. Kenapa Ibu? Karena pada saat pertemuan di ALU saya tidak hadir. Tepuk tangan untuk Ibu. Saya memohon maaf sebelumnya. Insya Allah Bu, sebisa mungkin saya bisa hadir. Terima kasih atas apresiasinya Bunda. Insya Allah mohon maaf jika kemarin juga tidak sempat karena apa itu kemarin ya? Ada kegiatan. Ya? Oh perpisahan iya, penamatannya anak saya kemarin SMA. Iya, alhamdulillah saya sudah tidak muda lagi. Anak saya sudah kuliah, Masya Allah. Dan itu cantik dong karena bukan laki-laki. Alhamdulillah mereka berdua sudah kuliah, dua-duanya. Sekedar sharing ya Bu, ambil makan ya apa? Itu tuh saya kekurangan apa-apa. Alhamdulillah kemarin dapat jalur prestasi jurusan fisioterapi di UNM dan jurusan terapi gigi di yang satu terapi gigi di Poltek Kemenkes. Doakan mohon doanya Ibu karena tanpa banyak yang mendoakan tidak akan lancar, tidak akan sama lancarnya kalau cuma saya sebagai orang tuanya. Doakan mereka bisa lancar pendidikannya dua-duanya. Amin. Bunda, saya merasa tersanjung dan bahagia sekali karena hari ini bisa berdiri di depan Bunda dalam rangka pelaksanaan tugas saya sebagai guru penggerak. Sekali lagi tidak ada yang bisa saya ucapkan Bunda selain ucapan terima kasih banyak. Anda bisa keluar air mataku karena saya memang tidak bisa menangis depan orang, kekurangan saya. Tapi saya merasa sangat terharu hari ini karena Bunda masih menunggu saya di keterlambatan yang kurang lebih 1 jam saya terlambat tidak di sini. Terima kasih Bunda. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas segala-galanya. Saya senang sekali karena Ibu Guru Pia sudah membantu saya mencari solusi.